Perang dagang yang dipicu oleh Amerika Serikat diikuti dengan volatilisasi dari Meksiko, Kanada, dan Tiongkok berpotensi melemahkan ekonomi Indonesia. Gejolak perang dagang itu akan berdampak dan menjalar ke perekonomian tanah air. Namun di balik setiap tantangan selalu ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Untuk membahas ini telah hadir bersama kami Presiden International Chamber of Commerce ICC Indonesia, Bapak Ilham Habibie. Selamat pagi Pak Ilham. Selamat pagi. Ya, Pak Ilham, ini perang dagang ini pasti berpengaruh ya. Oh iya. Tidak hanya sekedar antara Tiongkok dan juga Amerika, tapi juga negara-negara, terutama kalau Indonesia. Iya. Kita melihat sebenarnya peluang ini masih ada nggak, Pak? Terutama kalau kita melihat rantai pasokan. Iya. Begini, kalau kita melihat situasi kondisi secara global, mungkin yang kita semula kenal sebagai ekonomi dan perdagangan global, ada banyak perubahan. Karena ada situasi geopolitik yang ada beberapa negara yang tidak punya hubungan baik. Ya. Dan itu membuat yang global itu tidak global sama kepada semua negara, tapi berbeda-beda. Tergantung kita berdagang kerjasama dengan negara mana. Ya tentu itu ada dampak ya kepada perdagangan dimanapun, termasuk di Indonesia. Pak Ilham, kalau kita melihat Tiongkok, Amerika, dan India merupakan salah satu negara yang menjadi tempat kita banyak berniaga ataupun memberikan kontribusi terhadap pendapatan kita. Amerika dan Tiongkok sekarang sedang bersitegang. Lalu seperti apa sebenarnya posisi Indonesia untuk melihat peluang ini, Pak? Nah, kita kan sebetulnya negara yang melihat dirinya itu kita mau berteman dengan semua negara. Ya. Kan Presiden Prabowo pernah mengatakan kita 1 juta teman kurang dan 1 musuh itu sudah terlalu banyak. Ya. Jadi kita dengan kata lain punya hubungan baik dengan semua negara. Jadi dalam hubungan itu kita memang bisa sangat baik kerjasama dengan baik India atau dengan China, tetap saja dengan Amerika juga. Ya. Tapi dampak daripada perseteruan yang ada di antara mereka, ya itu tentu ada juga dampak kepada kita. Tapi sebagai contoh, ya itu kita lihat gejalanya ada beberapa perusahaan dari China yang mau memindahkan lokasinya ke Indonesia. Ya. Atau juga kalau kita mau membuat sesuatu atau membeli sesuatu dari China itu kadang untuk rantai pasokan mereka kalau dia memerlukan hal dari Amerika itu terdampak. Jadi bisa ada keterlambatan atau ada kenaikan harga atau sama sekali tidak bisa sama sekali ya karena memang dia nggak bisa melakukan yang sama. Tapi banyakkan kalau China kan relatif mandiri ya, banyakkan dia udah bisa buat sendiri. Jadi dia tidak lagi terlalu tergantung dengan Amerika. Melihat posisi ICC sendiri ya, bagaimana bisa menggunakan jaringan global tersebut untuk membaca peluang tadi Pak, karena kita melihat sebenarnya Tiongkok mulai salah satu tadi Bapak memberikan contoh memindahkan pabrik ataupun kita juga mulai melakukan shifting ya untuk beberapa relokasi bisnis mereka. Bagaimana ICC melihat ini Pak? Nah, kalau mungkin saya perlu terangkan dulu ICC ini apa ya, karena banyak orang yang salah paham. ICC adalah satu organisasi global yang berpusat di Paris. Ya, jadi ICC Indonesia adalah cabang dari headquarter yang ada di Paris. Kita ini fokusnya kepada perdagangan internasional dan slogan kita adalah pedagang damai, perdamaian. Karena kita umurnya udah lebih dari 100 tahun dan didirikan pas setelah Perang Dunia Pertama, di mana orang-orang di Prancis waktu itu melihat bahwasanya kita perlu ada perdagangan antara semua negara dengan sebaik dan sebanyak mungkin untuk menghindari adanya perang. Ya, karena kalau kita berdagang satu sama lainnya, kita saling mengenal dan ada kerjasamanya dan kemungkinan adanya perang, mudah-mudahan insya Allah bisa kita kurangi. Nah ini kurang lebih paradigma kita. Jadi kita sangat pro sebetulnya perdagangan global, jadi dengan siapapun. Ya. Jadi dalam hal ini kita tetap mau mendorong atau memaksimalkan dalam situasi kondisi seperti ini agar supaya kita tetap terbuka kepada sebanyak mungkin negara. Mungkin di situasi kondisi seperti ini, di mana tadi saya sudah sampaikan, geopolitik memang menjadi beban buat semua negara, dan itu bukan saja Amerika Serikat, ada juga negara-negara lain yang juga mungkin sebagai reaksi terhadap Amerika Serikat, atau mereka secara proaktif juga menetapkan adanya tarif tertentu, yang itu memberatkan. Tapi tidak berarti ditiadakan. Nah ini saya kira posisi kita selalu mau melihat adanya situasi kondisi yang kondusif untuk melaksanakan perdagangan global dan tentu itu juga memerlukan adanya standar global. Nah, ICC ini dikenal untuk beberapa puluh tahun yang lampau telah mendirikan standar perdagangan global yang disebut sebagai Incoterms atau International Commercial Terms. Itu saat ini lagi melalui satu proses digitalisasi karena memang
kita tidak bisa pungkiri bahwasanya ekonomi dimanapun, termasuk di Indonesia, telah mempunyai karakter seperti digital economy. Gitu ya. Bapak tadi menyinggung perang tarif juga salah satunya Iya. menjadi concern daripada ICC. Iya. Saya sedikit mengutip dari Sekretaris Jenderal ICC John W.H. Danton IO yang mengatakan bahwasanya kekhawatiran ini sebenarnya tidak perlu harus disikapi berlebihan. Adanya negosiasi merupakan salah satu cara untuk menjembatani terjadinya perang tarif maupun perang dagang ini. Bagaimana ICC Indonesia bisa mengimplementasikan itu, Pak? Nah, kita di sini tentu implementasi program-program yang telah ditetapkan oleh pusat. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, biarpun kita boleh mengusulkan dan kita juga punya kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam konteks menyesuaikan kepada keadaan lokal, tapi kita di sini tidak bisa melepaskan diri dari organisasi di pusat. Ya. Jadi benar yang tadi dikatakan oleh sekjen kami Pak John Denton di Paris. Beliau orang Australia by the way. Jadi sangat mengenal Indonesia dan sering ke sini, saya sering berjumpa dengan beliau. Dan seperti dikatakan, kita tidak perlu terlalu menekankan itu, memang ada. Kita coba untuk work around it gitu ya. Tapi agar supaya itu tidak ada eskalasi. Bayangkan itu tarif nanti ada balas sini nanti menjadi lebih sulit lagi. Jadi kita coba untuk tetap kerja dengan itu, ya mudah-mudahan insya Allah itu suasana bisa menurun ya. Karena tarif kita juga lihat ada yang ditetapkan terus ditarik kembali. Gitu. Ini kan kayak negosiasi sebetulnya ya. Karena ada beberapa negara yang merasakan bahwasanya mereka diperlakukan sudah tidak adil gitu ya. Misalnya kalau biasanya permulaannya itu di trade balance ya. Jadi gimana situasi ekspor import kalau kita lihat dua negara satu sama lainnya. Ada yang memang punya trade surplus ya. Jadi perdagangan surplus sangat besar dan itu dilihat sebagai sesuatu hal yang tidak adil dan itu kebijakannya sebenarnya sudah mulai sebelum Presiden Amerika Serikat saat ini. Jadi itu memang sudah lama disadari dan dilihat di situ bahwasannya ekonomi tersebut dia tidak bisa terlalu menyediakan lapangan pekerjaan dengan jumlah yang mencukupi karena memang dia terlalu banyak barang yang diimpor ke sana. Nah itu saya kira satu situasi yang banyak dialami oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk negara kita sendiri kan. Kita juga semuanya sama-sama keluh pasar kita dibanjiri dengan begitu banyak barang dari luar, terutama dari Tiongkok, yang memang membuat kehidupan dari khususnya UKM kita sangat sulit ya. Tapi juga industri besar seperti yang kita lihat saat ini, TPT, industri tekstil dan produk tekstil kan tertekan sekali. Di antaranya karena juga importnya yang seperti tsunami telah membanjiri kita di Indonesia, sebagian tidak legal. Nah disitulah saya kira kita harus mungkin menetapkan, dan itu mungkin sudah ditetapkan, tapi mungkin masih ada yang kurang juga kebijakan-kebijakan mengenai import. Harus kita awasi agar supaya ada proteksi juga terhadap industri dalam negeri kita. Dan ada juga yang memang tidak legal, dan itu bukan soal peraturan, tapi soal tindakan hukum terhadap yang tidak legal itu. Sejauh ini ICC memberikan rekomendasi tidak Pak ke pemerintah untuk tadi memberikan proteksi ataupun seperti apa nih bentuk? Ya posisi kita kan di sini sebetulnya kita banyak kerjasama dengan pemerintah. Ya, jadi kalau kita beri masukan itu melalui kerjasama itu. Jadi kita bukan seperti Kadin gitu ya. Jadi kita tidak secara resmi mewakili Indonesia, tapi kita di sini memang adalah cabang dari organisasi global yang berada di Indonesia. Karena kita orang Indonesia, kita punya kepentingan yang melalui kerjasama kita dengan misalnya Kementerian UMKM, kita ada kerjasama, dulu itu masih Kementerian UKM dan Koperasi, karena sekarang di split ya. Tapi kita kerjasama dengan mereka bermula waktu di pemerintahan yang lalu, kita ada kerjasama dalam konteks, kita ada inkubator yang namanya Center of Entrepreneurship. Kita membantu perusahaan UKM agar supaya mereka lebih giat dan lebih profesional menangani bisnis mereka di mana ada komponen internasionalnya. Jadi mereka entah ekspor barangnya atau mengimpor barang. Nah itu kita bantu mereka, dan dalam hubungan itu karena kita kerjasama dengan kementerian tentu kita memberikan masukan. Seperti itu. Baik. Ya. Pak, ini kita kembali lagi melihat nilai ekspor non migas Indonesia Pak. Sedikit saya mengutip dari Mendak, di tahun 2024 3 negara tadi seperti Tiongkok, Amerika Serikat dan India ini mencapai 106,86 miliar atau mengkontribusi sebesar 42,94%. Tapi ketika terjadi konflik, kita berarti berpikir mencari kira-kira potensi negara lain sebagai eksportir non migas kita. ICC sendiri seperti apa melihat hal ini, Pak?
Oke, kalau posisi saya pribadi sebagai presiden ICC, karena ICC ansih kita belum ada statement ya terhadap itu ya, karena bagaimana kita harus melihat itu. Tapi yang kita lihat di dunia ini adalah bahwasanya terjadilah dari globalisasi menjadi kayak regionalisasi. Ya, jadi kita mungkin ke depannya akan banyak sekali fokus ke Asia Tenggara sendiri, kemudian India dan Tiongkok, atau Asia Selatan dan Asia Timur, kemudian daerah-daerah yang memang masih situasi kondisinya masih belum banyak tarif gitu ya, dengan Eropa misalnya atau dengan Afrika. Kalau Eropa kita sama-sama ketahui kita memang semua menunggu yang namanya CEPA kan, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang belum kunjung tiba. Padahal kita sudah bernegosiasi begitu lama. Kendala utama di situ adalah kesepakatan terkait dengan misalnya hal-hal seperti CPO kita. Karena itu di Eropa menjadi kendala. Tapi ya mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat itu bisa disepakati sehingga dagang dengan Eropa itu bisa kita perkuat untuk bisa mengkompensasikan kehilangan dagang misalnya dengan negara lain gitu ya. Betul, ya. Jadi kita harus selektif dalam hal itu, dan memang ke depan kelihatannya dari yang benar-benar global, maksudnya sama ke semua negara yang ada dan mereka bisa sama juga ke kita. Kemungkinan karena ada tarif-tarif itu tidak simetris lagi ya, jadi asimetris. Gitu. Pak Ilham, kalau kita melihat posisi Indonesia di Asia Tenggara khususnya, persaingan terdekat kita Vietnam dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% di 2024 kemarin, dan kita sendiri target dari 8% oleh pemerintah Pak Prabowo sendiri ini di tahun ini. Bagaimana Anda melihat seperti ini? Nah, itu case yang bagus sekali. Karena kita maunya seperti Vietnam kan, kita mau pertumbuhan di atas 7%, kalau bisa 8%, dan saya lihat Vietnam itu dalam tempo waktu dekat mereka mungkin bisa mencapai 8%. Tapi struktur ekonomi mereka itu sangat berbeda dengan kita. Kalau kita lihat khususnya dari kacamata industri, ya, jadi karena kalau kita lihat kontribusi industri di Indonesia terhadap PDB itu di bawah 20%. Kalau di mereka hampir 30%. Jadi itu yang membuat struktur daripada pertumbuhan mereka itu didorong lebih banyak dari ke manufacturing dan juga industri pada umumnya daripada di kita. Di kita kan lebih konsumsi gitu ya. Dan itu kita juga lihat saat ini laju pertumbuhan ekonomi kita melambat karena juga daya beli masyarakat semenjak Covid setahu saya belum benar-benar recover. Jadi itu yang menjadi kendala. Jadi kita harus memang apa yang bisa kita buat? Yang utama yang harus kita buat itu adalah menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang mencukupi. Karena tanpa rakyat kita, masyarakat kita bekerja, dari mana daya belinya kan? Susah. Ya itu saya kira intinya di situ. Dan itu perbedaan di antara Vietnam. Ya, konsumsi merupakan salah satu drive ekonomi Indonesia. Tadi Bapak juga katakan, beberapa analis juga mengatakan terjadi pelambatan, terutama pasca COVID-19. Kalau kita bicara menarik terkait dengan komoditi, salah satu adalah andalan Indonesia. Tapi Bapak juga katakan tadi manufaktur seharusnya kita tingkatkan. Tetapi pasti ada terkendala dengan iklim investasi di Indonesia saat tergantung oleh situasi politik, kemudian juga kebijakan pemerintah yang kondusif. Bagaimana ICC melihat ini, Pak? Oke, saya kira benar, kemarin kita kan melihat tahun lalu memang banyak investor potensial dia masih wait and see karena mau melihat gimana hal terkait dengan transisi pemerintahan. Jadi itu sudah kita lalui dengan mulus, dan sekarang kita sudah ada dalam pemerintahan baru dengan adanya kebijakan-kebijakan yang juga ada perbedaan dengan pemerintahan yang lampau. Seperti kita ketahui bersama, pemerintahan yang lampau ada penekanan yang sangat besar terhadap pembangunan infrastruktur, ya. Yang menurut saya benar, ya. Kita memang kalau industri atau ekonomi pada umumnya mau berkembang dengan baik, tanpa adanya infrastruktur yang memadai, tentu itu tidak mungkin. Tapi sekarang penekanannya memang tidak lagi ke infrastruktur saja, ya. Biarpun itu masih akan dibangun, tapi kita juga lihat bahwasanya anggaran terkait dengan pembangunan infrastruktur itu juga dipangkas kan. Jadi memang tidak bisa lagi seperti semula, ya. Kita pendekatan pemerintah mendatang kan investasi seperti itu bukan lagi melulu datang dari anggaran, tapi akan ada peranan dari Danantara. Nah, Danantara ini bagaimana dia bekerja, saya kira kita ini senegara sebangsa masih menunggu gitu ya. Karena ini kan belum benar-benar mulai kerja ya, biarpun sudah didirikan, tapi kan ini masih di awal sekali ya. Jadi peranan dari segi mendorong ekonomi ini dari segi investasi termasuk infrastruktur itu kayaknya ada perubahan akan lebih ke Danantara. Jadi bukan lagi dari anggaran. Nah, dalam hal itu
yang harus juga dilakukan dan saya kira itu sudah ditekankan juga oleh pemerintah saat ini, yaitu adalah fokus antara bukan saja ke investor tapi juga ke industri. Nah, jadi itu yang kita akan lihat. Nah, kalau investor kan menunggu itu. Ya, saya kira biarpun pemerintah masih sudah melalui transisinya, tapi sampai dengan kebijakannya itu benar-benar sudah kita lihat efek dampaknya kepada ekonomi kita itu belum saat ini. Ya. Jadi kalau kita lihat dari segi investor dan kalau kita lihat ya pernah dihitung bahwasannya untuk mencapai 8% dan juga menjadi negara maju di tahun 2045 paling lambat itu perlu sekian banyak investasi ya, berapa ribu triliun ya kalau nggak salah. Lebih dari 50% uang itu harus investor dari luar. Tapi saya kira itu masih penting. Jadi kita tidak bisa mengabaikan faktor itu. Sehingga kita harus punya iklim investasi yang ramah kepada investor khususnya dari luar. Ya. Mereka datang dengan uang, bukan itu saja. Datang dengan teknologi, datang dengan dia punya produk yang sudah ada kualitasnya, dan lain-lain gitu ya. Jadi itu harus kita gunakan dan yang harus kita perhatikan, kita juga harus menyerap itu sehingga kita punya kekuatan sendiri. Jadi jangan kita hanya jadi pasar, tapi kita juga harus menjadi negara dan bangsa yang berkemampuan untuk membuat produk dan juga industri itu sendiri dengan secara mandiri. Tapi itu kan satu proses, nggak jatuh dari langit, itu kan ada prosesnya. Jadi yang disebut sebagai transfer of technology atau transfer of knowledge, dan itu yang harus kita lakukan. Dan itu perlu waktu, ya. Tapi ya tidak ada keterlambatan dalam itu. Kita harus mulai kapan saja. Yang penting kita capai tujuan. Terakhir Pak, tidak ada keterlambatan untuk Indonesia untuk maju. Kemudian kita masih melihat ada potensi. Hilirisasi merupakan salah satu program pemerintah, terutama untuk meningkatkan manufacturing dan juga meningkatkan dari raw material menjadi suatu produk yang bisa memiliki nilai jual. Tetapi di satu sisi juga perlu investasi yang besar. Seperti apa sebenarnya sejalan dengan hilirisasi, kemudian juga investasi dan kondisi global yang saat ini pasti masih belum sangat kondusif, Pak? Baik, kalau saya lihat hilirisasi di Indonesia, satu hal yang perlu kita tekankan, hilirisasi bagus, tapi tidak sama dengan industrialisasi. Itu sebagiannya. Tidak semua produk yang harus kita buat di Indonesia dan kita punya potensi, kita harus punya bahan pasokannya dari awal gitu ya, nggak harus seperti itu. Saya tidak katakan hilirisasi tidak baik, bagus, tapi tidak cukup. Hilirisasi, jadi kita harus mengerti proses industrialisasi lebih luas. Ada industrialisasi di luar hilirisasi ya. Misalnya ya, kalau kita membuat satu produk, di mana misalnya handphone gitu ya, itu ada sebagian dari produk-produk itu tidak ada raw material, tidak ada di Indonesia, kayak yang kita sebut sebagai rare earth ya, itu harus kita import ya, tidak menjadi soal ya, tidak masalah. Tapi yang penting kita yang mengembangkan produknya. Nah, kalau soal hilirisasi itu memang pernah menerima kritik banyak dari WTO, karena kita kan melarang kita punya bahan pasokan atau komoditas diekspor keluar. Tapi itu harus diartikan dalam konteks industrialisasi. Jadi saya pernah saya dapat informasi dari Pak Bahlil waktu itu, dan beliau menyampaikan di satu acara waktu itu bukber, bahwasannya di dunia ini kalau kita lihat negara-negara seperti Indonesia yang mau mengindustrialisasikan diri, hilirisasi penting. Jadi itu ada data-datanya di mana dibuktikan bahwasanya hilirisasi itu penting. Dan itu saya kira marilah kita anut paradigma itu, tapi jangan lupa hilirisasi tidak sama dengan industrialisasi. Jadi kalau kita melakukan hilirisasi, dan saat ini kan fokusnya ke mineral. Dan mineral kan bagus karena kita membuat baterai, itu adalah nilai tambahnya tinggi, tapi masalahnya teknologinya itu harus kita import semua, kita tidak punya banyak di situ ya. Hilirisasi bisa juga kita terapkan misalnya kepada sumber daya alam lainnya seperti hasil bumi, hasil laut. Nah, itu berbeda. Kita bisa membuat mesinnya dalam negeri, dampaknya langsung kepada jutaan orang karena ada jutaan petani dan nelayan. Saya kira itu juga perlu kita intensifkan, yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah, tapi efeknya kita belum lihat. Tapi itu harus kita dorong juga agar supaya petani kita, nelayan kita diberdayakan juga dengan adanya hilirisasi, karena mereka saat ini kan berada dalam siklus komoditas. Kalau panen, harga jatuh. Kalau paceklik, harga naik. Gitu ya. Jadi mereka tapi selalu menjadi korban dalam itu. Jadi dibantu bagaimana? Untuk komoditas itu kita olah sehingga dia bukan komoditas lagi. Jadi harganya lebih
stabil gitu ya. Iya. Nah itu adalah satu hal yang lain. Tapi sekali lagi hilirisasi tidak sama dengan industrialisasi. Ya. Masih ada industri lain, misalnya saya kasih contoh, pesawat terbang. Saya kan orang pesawat nih. Tidak semua komponen kita buat ya. Tidak masalah. Kita bisa impor. Yang penting apa? Kita punya hakinya, hak atas kepemilikan intelektualnya. Begitu banyak orang Indonesia yang berkemampuan, yang mampu membuat produk-produk secanggih pesawat terbangnya. Itu contoh. Kalau kita bisa buat pesawat terbang, produk-produk lain mestinya kita juga bisa buat. Menarik sekali Pak. Sayang sekali waktunya terbatas Pak Ilham. Lain kali kita lanjut. Insight yang bagus sekali terkait dengan ekonomi dan bagaimana ICC juga berperan terhadap ekonomi Indonesia. Terima kasih untuk perbincangan Kembali dengan senang hati.